PT Dirgantara Indonesia memberikan hadiah istimewa pada peringatan kemerdekaan ke-72. Pesawat karya putra-putra Indonesia N219 terbang selama 20 menit di atas kota Bandung. Tidak lama kemudian, kita juga akan menyaksikan hadirnya pesawat karya dari Ilham Akbar Habibie R80. 20 tahun yang lalu, sebetulnya putra-putra Indonesia telah berhasil membuat sebuah karya istimewa, pesawat N250. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca itu juga mampu terbang dengan baik. Sayang, kita tidak pernah mendapatkan lisensi dari otoritas penerbangan Amerika dan juga menghadapi kesulitan untuk pembiayaannya. Apakah kali ini kita mampu menguasai langit Nusantara? Bersama saya, Suryo Potomo, inilah Economic Challenge. Seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya, Leona Samosir. Leo, ya Mas Tommy. Kita ingin berbicara mengenai kebanggaan putra-putra bangsa. Siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini, Leo? Ya, malam ini untuk menerangkan kepada kita bagaimana kita bisa menguasai langit Nusantara, Economic Challenges memperoleh kehormatan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah mantan Menteri Perhubungan, pengamat penerbangan yang juga masih menjadi Komisaris Utama Garuda Indonesia, Yusman Safi Jamal. Pak Yusman, selamat malam. Belum lama, tadi seperti kata Mas Tommy, N219 sudah mengudara dan beliau ini adalah Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia yang mengawaki pesawat itu, Budi Santoso. Pak Budi, selamat malam. Kalau Anda ingat dengan Baharudin Yusuf Habibie, maka beliau ini adalah titisan dari Pak Habibie. Beliau adalah Vice Chairman PT Regio Aviasi Industri, Ilham Akbar Habibie. Pak Ilham, selamat malam. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana sebetulnya industri penerbangan Indonesia bisa maju. Karena itu kami memperoleh kehormatan kehadiran Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, Arief Budimanta. Bang Arief, selamat malam. Selamat malam, Bro. Itulah Mas Tommy dan pemirsa yang akan membahas bersama kita bagaimana kita bisa menguasai langit Nusantara. Baik, Leo, kita nanti coba dalami. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Keberhasilan uji terbang pesawat N219 dan pengembangan pesawat R80 menandakan bangkitnya industri dirgantara nasional. Pesawat dengan mesin turboprop yang menjangkau penerbangan jarak pendek ini diklaim mampu menjawab kebutuhan konektivitas ke pelosok negeri. Tingginya kebutuhan penerbangan rute domestik ditambah kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan seharusnya cukup untuk membesarkan produk dalam negeri ini. Namun, dimatikannya IPTN oleh IMF pasca krisis 98 mengajarkan pentingnya kemandirian industri agar mampu terus maju dan berkembang. Potensi pasar di dalam negeri harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai batu pijakan bagi kemandirian industri dirgantara nasional. Namun, sanggupkah pesawat karya anak bangsa berjaya di langit Indonesia? Leo, seberapa penting sebetulnya kita perlu memiliki industri dirgantara yang kuat dan siapa saja sebetulnya saingan kita itu? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data di sini yang memperlihatkan bahwa sebagai negara kepulauan kita memang sangat membutuhkan pesawat-pesawat yang mumpuni untuk menghubungkan satu sama lain. Kalau kita melihat data pertumbuhan penumpang pesawat domestik dari tahun 2012 hingga tahun 2016, ini data kami peroleh dari Badan Pusat Statistik, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kalau di tahun 2012, 5 tahun yang lalu, baru 71.421.000 penumpang yang diangkut pesawat, maka di tahun 2016 yang lalu, setahun yang lalu, sudah menjadi 89.358.000, sudah naik 18 juta dibandingkan tahun 2012 yang lalu. Kita melihat kebutuhan itu juga ditopang oleh beberapa
infrastruktur penerbangan. Kita melihat outlook Kementerian Perhubungan untuk tahun ini 2017, data yang kami peroleh dari Kementerian Perhubungan akan mengembangkan bandara perbatasan sekitar 29 lokasi, kemudian ada bandara pembukaan daerah 49 lokasi, bandara di daerah rawan bencana 59 lokasi, dan ada 193 rute pelayanan penerbangan perintis. Ini yang akan membutuhkan pesawat-pesawat perintis dalam negeri. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, pesawat N219 buatan anak bangsa sendiri dibutuhkan sekitar 50 hingga 100 pesawat. Pertanyaannya, bisa atau tidak kita penuhi kebutuhan itu? Kita lihat data berikutnya, jumlah pesawat terbang menurut spesifikasi operator angkutan udara yang kita miliki, dari tahun ke tahun, dari tahun 2012 hingga tahun 2016, data dari BPS menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kalau total di tahun 2012 untuk 3 jenis sertifikasi pesawat, pesawat komersial di atas 30 penumpang, di 30 penumpang atau kurang, lalu juga di bawahnya adalah pesawat-pesawat di bawah 30 penumpang itu. Di tahun 2012 hanya 950 pesawat, maka di tahun 2016 sudah hampir 1.200 pesawat, peningkatan yang signifikan. Ini mungkin akan meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Kita lihat bagaimana kesiapan ataupun kemampuan dari maskapai-maskapai di Indonesia untuk menerbangkan pesawat-pesawat mesin turboprop atau sederhananya baling-baling di Indonesia. Ternyata pesawat-pesawat yang dimiliki itu jumlahnya masih sedikit. Garuda Indonesia memiliki pesawat turboprop jenis ATR 72600 hanya 15. Wings Air punya beberapa varian, jumlahnya juga hanya sekitar kurang dari 30. Calstar, ini kita sering lihat di Kalimantan, juga hanya punya 3 ATR 42300. Express Air hanya punya 6 pesawat D328 di 310. Ini datanya kami peroleh dari Kementerian Perhubungan dan Garuda. Pertanyaannya, apakah kemudian pesawat itu bisa dipenuhi? Sampai sekarang data yang kami peroleh dari Media Research Center menunjukkan bahwa pesawat N219 yang baru saja lulus uji terbang itu sudah dipesan 200 unit. Nanti kita cek kepada Pak Budi Santoso. Sementara R80 yang bahkan baru kalau tidak salah prototipe ya, atau mau membuat prototipe Pak Ilham, itu sudah dipesan 155 unit. Pertanyaannya, apakah dengan kebutuhan yang begitu besar, industri penerbangan atau industri produksi pesawat-pesawat kecil ini bisa sustain dan komersial, Mas Tommy? Baik. Saya ingin ke Pak Budi dulu, ingin tahu mengenai N219. Apa hasil ketika kemarin melakukan terbang perdana itu, Pak? Jadi alhamdulillah bahwa kemarin pada tanggal 16 Agustus kami melakukan terbang perdana dari N219. Jadi memang kami rencanakan tanpa upacara, tanpa apa-apa, tapi ternyata banyak mass media yang datang ke tempat kami. Pesawat ini memang kami rancang untuk penerbangan perintis, di mana kita mulai dengan market study di daerah Papua, Kalimantan, dan beberapa daerah-daerah lain. Bahwa yang diperlukan adalah pesawat-pesawat seperti ini. Kelas 19 penumpang, karena di 19 penumpang ini kami akan sertifikasi menurut VAR 23. Ya. Karena 20 penumpang akan VAR 25 yang akan sama dengan seperti Airbus 380. Jadi pesawatnya yang sederhana. Kami rancang pesawat ini sederhana untuk operasinya juga. Ya. Jadi di sini tujuan kami menggunakan teknologi untuk mendukung keekonomisan dari pesawat ini. Jadi teknologi bukan adalah tujuan kami. Baik. Kami adalah tujuannya membuat pesawat yang bisa beroperasi, bisa bersaing secara ekonomis di daerah-daerah yang kami Setelah terbang perdana itu apa tahapan selanjutnya yang akan dilakukan PT DI, Pak? Setelah terbang perdana ini kami memerlukan sekitar 300 jam sampai 500 jam flight test lagi untuk mendapatkan sertifikasi. Dan kami harapkan pada akhir tahun 2018 sudah selesai sertifikasi bahwa pesawat ini bisa mulai beroperasi secara komersial tahun 2019. Baik. Pak Ilham, R80 juga menjadi pembicaraan kemarin pada menjelang peringatan kemerdekaan. Seperti apa nanti tipe R80 itu akan jadinya? Nah, kalau kita lihat tadi keterangan dari Pak Budi mengenai N219, pesawat R80 ini memang
lebih besar, dan oleh karena itu juga harus mengacu pada peraturan sertifikasi yang berbeda, yang memang lebih kompleks. Jadi pesawat ini sebetulnya dari tadi kan N219 sebagai perintis, kita lebih lihat pesawat ini sebagai entah bisa feeder atau menghubungkan kota kecil menengah dengan kota besar, atau kota kecil menengah dengan kota kecil menengah. Gitu ya. Jadi di rute-rute di mana kapasitasnya memang perlu pesawat yang lebih kecil daripada Airbus atau Boeing, dan sekaligus jaraknya juga tidak terlalu panjang. Kapan kira-kira kemudian terbang perdana akan bisa dilakukan, Pak? Ya, saya kira insya Allah ya pada tahun 2022. 22 ya? Ya. Baik, Pak Yusman, apa artinya pencapaian yang dilakukan oleh PT DI dan juga apa yang nanti kemudian akan dilakukan oleh Pak Ilham? Artinya generasi yang sekarang jauh lebih pintar daripada generasi yang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya mengatakan begitu karena kebetulan yang saya tadi cerita Pak Budi, yang merancang bangun ini adalah sebetulnya generasi kelima. Saya itu generasi keempat, Pak Budi ini generasi ketiga, Ilham generasi 4,5. Jadi karena generasi ketiga itu adalah pada waktu kita mengembangkan N212. Kemudian generasi keempat seperti saya itu mengembangkan N250. Jadi N212 itu pada itu menguasai teknologi dari berdasarkan lisensi. N250 itu berdasarkan sendiri. Terus kemudian Pak Benandi ini adalah waktu beliau masuk ke IPTN waktu itu, sebetulnya beliau itu ikut 1 tahun di N250. Yang menarik adalah beliau ini sebetulnya backgroundnya elektro. Jadi sistem integration atau pada waktu itu di bawah almarhum Pak Bambang Pamungkas. Baik. Jadi Pak Yusman, apa yang bisa dipetik pelajaran N250? Waktu itu kan kita juga begitu bangganya melihat N250 terbang. Tetapi kemudian kelanjutannya, financingnya kemudian tidak cukup, kemudian juga lisensinya begitu sulit. Apa yang harus jadi pelajaran untuk teman-teman generasi yang baru ini, Pak? pelajaran yang paling berharga yang menurut hemat saya, karena pada waktu itu kita adalah sebetulnya tidak ada satu pengembangan pesawat terbang dari suatu bangsa yang tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Jikalau pemerintah pada waktu itu hands off atau lepas tangan, maka pasti tidak akan mungkin industri dirgantara itu bisa bangkit sendiri. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Mengapa? Karena ada yang namanya itu padat modal pada waktu, terutama pada waktu merancang pesawat terbang. Jadi misalnya kalau kelas seperti N219 ini kurang lebih mungkin sekitar 100 sampai 300 juta dolar. Kalau Pak Ilham mungkin sampai 600 sampai katakanlah 800 juta dolar. Dan itu pada waktu awal kita harus mengalir dananya secara teratur. Karena pada waktu itu N250 kita sudah membuat prototipe 2, sudah terbang 800 jam terbang, tiba-tiba dananya itu diputus karena ada kebijakan IMF. Jadi akibatnya kita seperti orang sesak napas. Baik, nanti saya ingin tanya Pak Arief, apakah kali ini pemerintah punya komitmen untuk mendukung berkembangnya industri dirgantara kita? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Perbincangan.